Di sekitar kampus ada kedai kecil bernama Kopi Teman Kelas. Kedai itu populer karena menjual kopi susu seharga 15.000 per cup. Banyak mahasiswa membeli kopi sebelum masuk kelas atau saat mengerjakan tugas. Selama beberapa bulan penjualan cukup stabil sekitar 80 sampai 100 cup per hari. Suatu hari harga susu, gula aren, dan cup plastik naik secara bersamaan. Pemilik kedai mulai bingung karena biaya produksi meningkat. Jika harga tetap 15.000, keuntungan per cup semakin kecil. Jika harga dinaikkan menjadi 18.000, pelanggan mungkin beralih ke kedai lain. Pemilik akhirnya menaikkan harga menjadi 12.000 per cup. Pada minggu pertama setelah kenaikan, jumlah pembeli mulai berkurang. Beberapa pelanggan tetap membeli karena menyukai rasa dan suasana kedai. Namun sebagian mahasiswa mulai mencari alternatif minuman yang lebih murah. Di saat yang sama muncul kedai baru di dekat kampus dengan harga 14.000. Kedai baru belum dikenal tapi menarik perhatian karena harga dan promosi di media sosial. Situasi ini menunjukkan bagaimana pasar bekerja. Konsumen merespons perubahan harga. Produsen juga merespons perubahan biaya dan pesaing masuk ketika melihat peluang. Harga, kualitas, daya beli, selera, dan pilihan konsumen saling memengaruhi. Bagi entrepreneur muda, memahami permintaan dan penawaran sangat penting. Tanpa pemahaman itu, pelaku usaha bisa salah menentukan harga atau membaca pasar. Kenapa? Ada orang yang pengen beli iPhone, tapi nggak terjadi pembelian. Permintaan itu bukan cuma keinginan. Ada dua unsur, mau beli dan mampu beli. Kalau cuma salah satu, belum jadi permintaan efektif. Tapi permintaan nggak cuma soal harga. Selera, tren, promosi, bahkan ekspektasi konsumen bisa mengubah semuanya. Produk viral bisa cepat laku, tapi juga cepat ditinggalkan. Kenapa? Karena usaha yang berhasil bukan cuma jual produk, tapi paham alasan konsumen membeli. Kalau harga rice bowl di kantin naik jadi 20.000, kenapa tiba-tiba sepi pembeli? Ini soal hukum permintaan, konsep yang saya terus lihat berulang di ekonomi sehari-hari. Harga naik, jumlah yang diminta turun karena konsumen punya keterbatasan pendapatan. Mahasiswa mulai bawa bekal atau cari makanan lebih murah karena rice bowl terasa terlalu mahal sekarang. Tapi kalau ada promo turun jadi 12.000, antrian bisa langsung panjang. Yang menarik, kenaikan harga kecil kadang nggak langsung bunuh permintaan. Kalau produknya punya rasa khas atau pelanggan loyal. Makanya entrepreneur muda harus paham, bukan cuma soal harga tapi nilai yang dirasakan konsumen. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada kelebihan permintaan dan tidak ada kelebihan penawaran. Jika harga terlalu rendah, jumlah yang diminta konsumen biasanya lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan produsen. Kondisi ini disebut kekurangan barang atau excess demand. Konsumen ingin membeli lebih banyak, tetapi barang yang tersedia terbatas. Jika harga terlalu tinggi, jumlah yang ditawarkan produsen biasanya lebih besar daripada jumlah yang diminta konsumen. Kondisi ini disebut kelebihan barang atau excess supply. Produsen menyediakan banyak barang, tetapi konsumen tidak cukup banyak yang membeli. Harga pasar cenderung bergerak menuju keseimbangan. Jika barang langka dan banyak pembeli, harga dapat naik. Jika barang melimpah, tetapi pembeli sedikit, harga dapat turun. Proses ini menunjukkan bagaimana pasar menyesuaikan diri melalui perubahan harga dan jumlah barang. Bagi entrepreneur muda, keseimbangan pasar penting untuk memahami apakah harga yang ditetapkan sudah sesuai. Jika produk cepat habis, tetapi banyak konsumen belum kebagian, mungkin harga terlalu rendah atau kapasitas produksi perlu ditambah. Jika stok sering tersisa, mungkin harga terlalu tinggi, permintaan terlalu rendah, promosi kurang tepat, atau produk tidak sesuai kebutuhan pasar. Gambar keseimbangan pasar menunjukkan bahwa harga terbentuk dari interaksi antara konsumen dan produsen. Dalam praktik bisnis entrepreneur, perlu terus mengamati apakah harga, jumlah produksi, dan permintaan konsumen sudah berada pada kondisi yang sehat. Dalam teori ekonomi mikro, permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar untuk memahami mekanisme pasar.
Permintaan menggambarkan perilaku konsumen. Penawaran menggambarkan perilaku produsen. Interaksi permintaan dan penawaran membentuk harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta. Ketika harga naik, jumlah yang diminta cenderung turun. Sebaliknya, hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan cenderung meningkat. Konsep keseimbangan pasar menunjukkan bahwa harga berperan sebagai sinyal. Harga memberi informasi kepada konsumen dan produsen. Bagi konsumen, harga membantu menentukan apakah suatu produk layak dibeli. Bagi produsen, harga membantu menentukan apakah produksi perlu ditambah, dikurangi, atau diubah. Dalam konteks kewirausahaan, teori permintaan dan penawaran membantu entrepreneur memahami pasar yang dinamis. Keputusan usaha tidak dapat hanya didasarkan pada keinginan pemilik bisnis. Pelaku usaha harus membaca respon konsumen, perubahan biaya, strategi pesaing, dan kondisi pasar. Pemikiran ekonomi juga menunjukkan pentingnya insentif. Konsumen merespons harga, kualitas, kemudahan, promosi, dan nilai yang ditawarkan. Produsen merespon peluang keuntungan, biaya produksi, teknologi, dan risiko. Entrepreneur muda itu perlu memahami bahwa setiap keputusan bisnis dapat memengaruhi perilaku pasar. Teori permintaan dan penawaran bukan hanya materi dasar ekonomi. Bagi mahasiswa kewirausahaan, teori ini menjadi alat untuk membaca pasar, menentukan harga, merancang strategi, dan mengambil keputusan usaha secara lebih rasional. Kenapa ada produk yang laku keras saat harganya turun, tapi ada juga yang tetap sepi? Jawabannya ada di permintaan dan penawaran, dua konsep yang saya pelajari langsung saat mulai jualan. Hukum permintaan bilang, harga naik, pembeli mundur. Harga turun, pembeli datang. Tapi di sisi produsen, logikanya kebalik. Harga naik, mereka produksi lebih banyak karena untung lebih besar. Keseimbangan pasar terjadi pas jumlah yang mau dibeli sama persis dengan yang mau dijual. Buat kita yang berbisnis, ini bukan cuma teori. Ini cara kita tentukan harga yang pas dan produksi yang nggak berlebihan.